Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pendengar radio Baitur Rahman RRI dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu kita telah membahas urgensi sejarah Islam, pentingnya mempelajari sejarah bagi seorang muslim. Sejarah meskipun berbicara masa lalu, sesungguhnya adalah membentuk masa depan. Sejarah memang seperti spion, kecil bentuknya, tapi cukup besar fungsinya. Apabila mobil atau sepeda motor tidak memiliki spion, apa yang akan terjadi apabila kita mau belok kanan atau belok kiri? Tentu bisa saja terjadi kecelakaan dan seterusnya. Oleh karena itu, pada subuh yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mengkaji kembali sambil beriktikaf di dalam masjid bersejarah ini, bagaimana proses lahir politik Islam pertama di dunia, atau disebut dengan bagaimana sejarah lahir negara Islam pertama di dunia. Kita ketahui bahwa banyak kaum sekuler, kaum liberalis yang masih sampai saat ini mengungkapkan bahwa politik dan agama harus dipisahkan. Kekuasaan dengan Islam harus dijauhkan. Ini adalah narasi-narasi yang menyesatkan. Rasulullah sebagai uswatun hasanah adalah Nabi yang komprehensif, Nabi yang paripurna ajarannya, baik hal-hal kecil hingga hal besar. Nabi Muhammad adalah peletak fondasi utama dan pertama terbentuknya politik Islam. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, Al-Ahzab 21. Kita cacat apabila hanya melihat dimensi kehidupan Rasulullah dari satu sisi saja. Kita tidak hanya cukup melihat bagaimana praktek ibadah Rasulullah, misalnya ketika beliau makan minum atau salat atau ibadah-ibadah madah lainnya. Tetapi banyak di antara kaum muslimin yang luput. Ternyata sejak awal Rasulullah dilahirkan kemudian menerima wahyu pertama, tidak lain ingin membentuk satu kekuatan Islam, satu komunitas politik Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, politik itu seperti pagar. Tanaman ini syariat Islam atau ajaran Islam. Pagar ini adalah pemimpin atau kepala negara maupun kepala pemerintahan. Tidak akan selamat tanaman apabila pagar tidak ada. Kita lihat sekarang ini bagaimana negara kita misalnya bukan dipegang, dikuasai oleh entitas
kekuatan Islam atau orang-orang yang sangat pro dengan Islam. Kita bisa lihat seluruh dunia apa yang terjadi. Pada subuh yang berbahagia ini, kita ingin membuktikan bahwa pada masa Rasulullah ketika berada di Madinah sudah terbentuk negara Islam. Merujuk kepada Konvensi Montevideo tahun 1933, di mana pada saat itu terkumpul banyak negara-negara besar di dunia membahas apa syarat sebuah negara itu, apa unsur-unsur terbentuk sebuah negara. Kita ingin melihat sekarang apakah pada masa Nabi berkuasa saat itu sudah terbentuk entitas negara atau belum. Ada 4. Yang pertama, kalau istilah dalam konvensi tersebut, permanent population, ada penduduk yang tetap. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, di kota Madinah sudah ada sekitar 10.000 manusia, walaupun mayoritasnya kaum Yahudi. Kemudian orang Islam sebanyak 1.500 orang, ditambah sisanya kaum paganisme dan juga kaum-kaum Nasrani lain. Lebih kurang 10.000 penduduk Madinah pada saat itu, di mana Madinah pada saat itu luasnya lebih kurang 293 km atau 5 kali luas kota Langsa. Maaf, seluas lebih kurang kota Langsa 5 kali luas kota Banda Aceh saat ini. Itu ibu kota Madinah pada saat itu. Penduduknya sangat heterogen. Awalnya memang terjadi friksi-friksi, bahkan konflik di antara suku-suku yang ada di Madinah. Namun ketika Nabi hadir menjadi kepala negara di sana, tidak lagi terjadi konflik sektarian antar suku dan agama yang ada di kota Madinah. Ini salah satu syarat bahwa sudah ada penduduk di Madinah pada saat itu 10.000 orang lebih kurang. Ada yang menyebutkan sebuah negara kan tidak cukup penduduknya 10.000. Hadirin sidang sama subuh, saat ini ada negara terkecil di dunia namanya Vatikan. Vatikan itu negara. Itu penduduknya tidak lebih sekitar 5.000 orang. Negara. Kemudian ada lagi negara Monaco. Negara Monaco itu penduduknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk kota Madinah pada saat itu. Jadi ini terbantahkan, ada 10 negara dunia yang penduduknya cukup kecil. Satu. Yang kedua, ada namanya teritorial, ada wilayah. Wilayah Madinah pada saat itu sebagaimana tadi telah kita sebutkan, sekitar lebih kurang 293 km persegi atau sekitar 29.300 hektar. Kalau kota Madinah sekarang luasnya itu sudah lebih kurang 589.000 km saat ini. Ada wilayah, kemudian terus terjadi invasi-invasi yang kemudian di sekitar Mekah dan Madinah, bahkan sampai ke Syam, Mesir, bahkan ada satu pendapat mengatakan sampai ke Italia pada saat itu Islam sudah ada. Jadi syarat kedua sudah terpenuhi, negara Madinah. Syarat ketiga adalah ada pemerintah. Pemerintah adalah kepala negara pada saat itu adalah Rasulullah sendiri, ditambah dengan kabinet-kabinetnya para sahabat. Jadi lengkap pada saat yang terakhir adalah, kalau menurut Oppenheim, Lauterbach, seorang ahli hukum internasional dari Jerman dan Austria, dalam bukunya International Law, a Treatise,
harus ada pengakuan dari negara lain. Hadirin sidang jemaah subuh, dalam hukum internasional, pengakuan terbentuk sebuah negara itu sifatnya boleh namanya implied recognition dan boleh explicit recognition. Boleh secara terang-terangan dan boleh secara tidak terang-terangan atau tersembunyi. Pada masa Nabi, eksistensi negara Madinah diakui oleh negara lain. Buktinya Rasulullah pernah mengirim duta-duta besar kepada beberapa negara tetangga pada saat itu. Kalau menurut Konferensi Montevideo tahun 1933, bukan pengakuan yang paling penting, tapi kemampuan mengadakan komunikasi internasional. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karinahnya adalah dengan mampu mengirim banyak diplomat kepada negara-negara tetangga. Beberapa diplomat yang pernah dikirim oleh Rasulullah kepada negara-negara tetangga, antara lain Amr bin Umayyah ke Habasyah. Habasyah Afrika sekarang, atau lebih tepat Ethiopia. Jarak Ethiopia dengan Madinah, ibu kota negara Islam, sangat jauh. Kemudian ada Abdullah bin Uzaifah ke Persia Iran sekarang. Kemudian ada Hatib bin Abi Balta'ah ke Mesir. Kemudian ada Abi Suja bin Wahab ke Syam, atau lebih kurang ya ibu kota Damaskus kalau dulu. Syam masuk juga kalau kita lihat di peta masa lalu, Palestina, Bahrain dan sebagainya. Kemudian ada Haduya bin Khalifah Al-Kitabi ke Italia, dan ke beberapa wilayah dikirim diplomat. Ini sebagai bukti bahwa pada masa Nabi sudah terbentuk negara Islam Madinah. Kemudian pada masa Nabi juga sudah terbentuk beberapa gubernur, sudah ada beberapa gubernur atau kepala daerah. Misalnya Mu'adz bin Jabal. Ini beliau adalah gubernur Yaman. Kemudian ada Khalid bin Sa'id bin As, gubernur Ramai dan Zabid. Kemudian ada Amir bin Syahir, gubernur Hamda. Ada Fairuz Ad-Dailami, gubernur Sana'a. Ada Ala Al-Dahrami, gubernur Bahrain. Ada Utsman bin Abi Al-As, gubernur Taif, dan sebagainya. Jadi ini terbantahkan, hadirin sidang sama subuh, narasi-narasi yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak ingin, orang-orang baik yang tidak ingin Islam berkuasa di bumi ini, menyebutkan bahwa tidak, Islam dengan agama harus dipisahkan, Islam dengan politik harus dipisahkan. Ini narasi-narasi yang sangat menyesatkan. Kemudian apa tujuan negara yang sebenarnya? Tujuan negara, kalau kita melihat kepada tujuan negara Indonesia yang termaktub di dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, pertama, melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian menjaga perdamaian dunia dan seterusnya. Negara ini semacam sebuah kekuatan yang dapat melindungi warganya, menjaga warganya, dan menertibkan ketertiban yang terjadi dalam masyarakat. Rasulullah SAW telah membentuk fondasi bagaimana kita seharusnya berpolitik, bagaimana seharusnya kita orang Islam ini harus menguasai politik. Kalau orang-orang baik, orang-orang yang cinta akhirat, tidak mau berpolitik atau politik praktis, maka orang-orang jahat akan menguasai panggung politik. Maka konsekuensinya adalah agama bukan menjadi pedoman, akhirat bukan menjadi tujuan, tetapi hedonisme, pragmatisme menjadi tujuan mereka.
maka hancurlah perantata kehidupan apabila politik, kekuasaan negara atau pemerintah bukan dipegang atau dikuasai oleh orang-orang yang cinta akhirat. Abu Ala Al-Maududi, seorang cendekiawan terkenal di Pakistan, menyebutkan bahwa tujuan negara itu ada 5. Yang pertama, menghindari eksploitasi sesama manusia. Coba kalau kepala negara hari ini cinta kepada syariat, tentu mereka tidak ingin umat Islam menjadi korban. Bagaimana di Turki zaman Kemal Atatürk umat Islam menjadi korban ketika terjadi sekularisasi di sana. Demikian juga di berbagai macam negara ketika pemimpinnya bukan orang-orang cinta Islam, maka Islam akan menjadi terzalimi. Yang kedua, menurut Abu Ala Al-Maududi, memelihara kebebasan beragama, berpolitik, ekonomi, pendidikan, dan melindungi warga dari gangguan asing. Bagaimana seorang pemimpin Islam apabila tidak cinta kepada Islam, ketika umat Islam diganggu, ketika umat Islam dibuli, ketika umat Islam hak-haknya dikurangi? Kalau dia tidak cinta kepada Islam, tidak cinta kepada akhirat, pasti dia biasa-biasa saja responnya. Yang ketiga, menurut Abu Ala Al-Maududi, menegakkan keadilan. Seorang pemimpin yang tidak takut dengan akhirat, yang tidak meyakini betul-betul ada negeri akhirat, kami yakin keadilan yang menjadi tujuan utama tegaknya sebuah negara ini akan hanya menjadi sambal semata. Keadilan ini adalah inti daripada kehidupan hadirin sekalian subuh yang berbahagia. Salah satu tujuan hukum pun adalah keadilan. Keadilan ini adalah bagaimana membuat, hakikat keadilan adalah bagaimana membuat warga negara, bagaimana membuat orang yang dipimpinnya itu merasa bahagia. Itu esensi daripada keadilan. Hal ini sebagaimana pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali, hakikat keadilan adalah bagaimana mencintai orang lain sebagaimana mencintai pada diri sendiri. Kita tidak ingin dizalimi, kita tidak ingin hak-hak kita dikebiri, dikurangi. Demikian juga sesungguhnya bagaimana hak-hak warga negara, hak masyarakat ini selama tidak dilarang oleh syariat. Tetapi kalau pemimpin itu, baik tingkat kepala negara, gubernur, bupati, wali kota, hingga sampai ke camat dan pak gesyik, tidak memiliki tujuan atau tidak cinta akhirat sesungguhnya, maka keadilan tadi pasti akan diabaikan. Keempat, menurut Abu Ala Al-Maududi, memberantas kejahatan. Kejahatan ibarat, maaf kata, ibarat ada yang mengatakan ibarat bulu ketiak. Dia bulu ketiak ini akan selalu tumbuh, tetapi apabila tumbuh apakah dibiarkan? Tetap dibersihkan, tetap dicukur. Demikian juga kejahatan ini sampai kiamat dunia tidak ada. Sampai kiamat dunia kejahatan ini akan terus ada. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin harus membersihkan setiap yang membahayakan kehidupan masyarakat. Harus membersihkan, harus menegakkan hukum seadil-adilnya kepada setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Tidak boleh pandang bulu. Terakhir, menurut Abu Ala Al-Maududi adalah menjadikan negara sebagai tempat tinggal yang aman tanpa diskriminasi. Kami percaya bahwa apabila
seorang pemimpin itu betul-betul takut kepada Allah, kita yakin tidak akan pernah terjadi diskriminasi di wilayah kepemimpinannya. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ingin menegakkan hukum Islam, tetapi tidak ada umat-umat lain yang tidak nyaman dengan beliau. Bagaimana masyarakat Madinah dan di wilayah kekuasaan Rasulullah menerasa Yaman, bahkan beberapa negara tetangga sampai meminta bantuan kepada Rasul agar mengirim pasukan ke wilayahnya untuk memberantas kezaliman yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Maka apabila kita membaca sejarah secara mendalam, akan tersimpulkan bahwa tidak pernah perang yang terjadi di dalam Islam. Rasulullah memimpin perang sebanyak 27 kali yang dimulai oleh pasukan Islam. Invasi yang terjadi terhadap sebuah wilayah yang belum berada di bawah kekuasaan Islam ini karena atas permintaan mayoritas penduduknya yang tidak sanggup lagi melihat kejahatan yang dilakukan oleh raja-raja mereka. Dan ini selaras dengan tujuan Islam. Siapapun masyarakat yang terzalimi, Islam harus hadir untuk membela dan melindungi mereka. Kita pernah mendengar seorang filsuf Yunani terkenal, muridnya Plato, namanya Aristoteles. Dia hidup 384 hingga 322 sebelum Masehi. Pernah menyatakan bahwa tujuan negara itu mencapai tujuan dan kepentingan hidup yang lebih baik dan harmonis. Dan hal inilah, hadirin sidang jamaah subuh, yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai muslim hari ini sangat merindukan ada sosok pemimpin kita, baik kepala negara maupun gubernur, agar memiliki orientasi sebagaimana orientasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadi, karena beliau yakin apa yang beliau lakukan adalah destinasinya, benefitnya adalah kelak diambil di hari kiamat, di dalam surga kelak. Kita sangat merindukan ada sosok pemimpin di negara kita, adalah yang betul-betul cinta kepada akhirat. Pemimpin yang cinta kepada akhirat, dia akan nampak beberapa indikator dalam kehidupannya. Yang pertama, pasti tidak ada diskriminasi terhadap siapapun. Dia akan menjadi di garda terdepan membela bangsanya. Dan tentu kalau kita di Aceh akan serius menegakkan syariat Islam yang sudah menjadi hukum positif kita. Kanun Syariat Islam nomor 6 2014 ini adalah norma hukum darah dan air mata. Kanun ini diperjuangkan bukan dilihat setelah ada MOU Helsinki atau lahirnya Undang-Undang 11 tahun 2006. Kanun Syariat Islam di Aceh jauh hari sudah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang Aceh agar betul-betul terimplementasi syariat Islam. Hukum Allah akan tegak bila ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kita yang peduli dengan syariat Islam. Indikator lain adalah tidak pernah
mengizinkan di wilayah tersebut, misalnya di Aceh, kegiatan-kegiatan dapat merusak akidah umat Islam, dapat mengganggu kehidupan umat Islam. Dan alhamdulillah, gubernur kita saat ini itu sudah tampak ada arah perbaikan, sudah tampak orientasi dukungan terhadap syariat Islam. Bagaimana ketika banjir, beliau turun langsung melihat, membantu masyarakat korban bencana. Ini sebagai salah satu indikator bahwa kepala daerah di Aceh adalah peduli dengan syariat Islam. Waktunya masih lama, lebih kurang 4 tahun lagi. Kita ingin melihat sosok gubernur kita, Mu'alim, yang dulu berjuang mengangkat senjata melawan negara. Tentu awalnya perjuangan yang didirikan oleh Hasan Tero adalah ingin mendirikan negara Islam. Kemudian terjadi perdamaian yang kemudian semua norma hukum bisa ditegakkan di Aceh. Dan alhamdulillah, insyaallah, harapan besar kita ke depan, gubernur Aceh ini betul-betul melaksanakan seluruh kanun syariat Islam. Kita luput, ada satu lagi kanun nomor 11 tahun 2006, nomor 11 tahun 2002. Walaupun kanun ini sudah sangat lama, hadirin sekalian, sampai sekarang masih berlaku. Sampai sekarang masih banyak pemuda-pemudi kita, baik di jalan maupun di warung kopi, yang masih menggunakan busana yang tidak islami. Ini bertentangan dengan hukum positif kita, kanun nomor 11 tahun 2002. Semoga ini menjadi perhatian ke depan, baik kepala daerah tingkat provinsi maupun kepala daerah yang ada di kabupaten kota. Ini akan ikut berdosa semua apabila masih banyak warga Aceh, walaupun syariat Islam di Aceh berlaku azas teritorial, siapapun warga masyarakat atau warga dunia yang hadir ke Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam pakaian. Ini masih sampai saat ini harus jujur kita sampaikan, masih banyak warga Banda Aceh, warga Aceh yang menggunakan busana yang menentang dengan kanun nomor 11 tahun 2002, artinya hukum positif yang sudah diakui oleh negara sebagai hukum positif, dan ini seharusnya wajib dilaksanakan oleh pemimpin. InsyaAllah kita berharap semoga ceramah ini didengar oleh pemerintah kita, didengar oleh pemerintah kabupaten kota, sehingga tidak ada lagi ke depan, terutama menjelang Ramadan ini, warga Aceh atau orang yang ada di Aceh tidak lagi menggunakan pakaian-pakaian yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ceramah singkat ini berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم
اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد Terima kasih, Gibraltar. وصحبه Gibraltar. وبارك Terima وسلم kasih. والحمد لله رب العالمين